Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ernawati. Kali ini kita akan membahas tentang aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Program yang akan dibahas adalah Segara Kidul. Tujuan pembelajaran tugas aksi nyata modul 3.3. Yang pertama, CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan tahapan A, ambil pelajaran, berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat. Tujuan yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan. Kalimat prakarsa perubahan yaitu menguatkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana dengan masyarakat sekitar melalui program Segara Kidul. Tujuan program yang pertama, mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila, diantaranya gotong royong, mandiri, berkebinekaan global, berpikir kritis, dan kreatif. Yang kedua, menguatkan keterampilan berinteraksi positif, arif dan bijaksana antara murid dengan masyarakat. Yang ketiga, memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Yang keempat, mengembangkan sikap empati terhadap sesama. Yang kelima, menumbuhkan daya lenting murid terhadap kesulitan dan kesempitan dengan belajar dari kegiatan masyarakat. Berikut ini adalah tabel rancangan tahapan Bagja pada buat pertanyaan. Pertanyaannya, apa kegiatan atau tindakan yang dapat dilakukan untuk menguatkan interaksi positif antara murid dengan masyarakat? Bagaimana kita dapat memanfaatkan peran masyarakat untuk menguatkan interaksi dengan murid secara positif, arif, dan bijaksana? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan, yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya mewujudkan interaksi positif antara murid dengan masyarakat. Yang selanjutnya, berdiskusi dengan murid tentang hal-hal yang menarik yang bisa dilakukan untuk menguatkan interaksi positif antara murid dengan masyarakat. Untuk selanjutnya disajikan implementasi tahapan Bagja yaitu buat pertanyaan. Gambar menampilkan diskusi bersama kepala sekolah tentang pentingnya mewujudkan interaksi antara murid dengan masyarakat. Implementasi tahapan buat pertanyaan dengan siswa disajikan dalam video berikut ini. Bagaimana? Ya. Ya, usulan dari Gilang yang mengusulkan jalan-jalan itu termasuk usulan yang sangat bagus ya. Tetapi akan lebih baik jika jalan-jalan kita itu bermanfaat. Ketika jalan-jalan, kalian harus bisa menunjukkan interaksi yang baik dengan masyarakat. Kira-kira adakah usulan dari kalian? Kita akan jalan-jalan kemana yang dapat menguatkan interaksi positif kalian dengan masyarakat? Adakah yang punya usul? Ya. Ya. Kemana? Oh, ke balai desa. Ya. Ke sawah dekat lapangan. Ya. Ya, Nala. Oh ya, di rumah Nala bisa membuat emping ya? Ya, Rofi. Ya, ya, ide bagus dari Rofi ya. Kita bisa jalan-jalan. Adakah yang lain ya? Ya, Randy. Oke. Ya.
Ya, bagus. Kita lanjutkan dengan catatan refleksi ketika melaksanakan aksi nyata tahapan buat pertanyaan. Dimulai dari peristiwa. Tahapan bagja pertama yaitu buat pertanyaan utama. Melatih saya untuk berlatih membuat sebuah prakarsa perubahan untuk sebuah pengelolaan rencana pembuatan program yang berdampak pada murid. Dilatar belakangi adanya usulan dari murid tentang kegiatan pembelajaran di luar sekolah dengan jalan-jalan. Muncul prakarsa bagaimana cara atau tindakan untuk menguatkan interaksi positif, arif dan bijaksana antara hubungan murid dengan masyarakat. Untuk mendukung rencana, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga siswa untuk mendapatkan informasi pendukung keterlaksanaan program. Refleksi selanjutnya yaitu tentang perasaan. Perasaan ketika melaksanakan aksi nyata pada tahapan buat pertanyaan utama tentu sangat senang dan antusias karena pihak-pihak yang dilibatkan memberikan dukungan yang positif. Hal yang membuat lebih menyenangkan adalah antusias murid dalam menyampaikan suara atau pendapatnya tentang kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk mendukung pencapaian prakarsa. Fokus prakarsa adalah berpihak pada murid, maka yang diutamakan adalah perasaan dan ketertarikan murid. Catatan refleksi selanjutnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan ketika melaksanakan aksi nyata, tahapan buat pertanyaan utama di antaranya, yang pertama, mampu berkolaborasi dengan kepala sekolah dengan baik. Yang kedua, pelibatan murid untuk ikut merencanakan pembelajaran mereka sesuai keinginan atau kepemilikannya berdasarkan suara dan pilihannya. Yang ketiga, mengubah pemikiran saya tentang ekspektasi murid yang ternyata murid mampu melakukan hal yang sebelumnya kita sebagai guru tidak percaya terhadap mereka. Tahapan refleksi yang terakhir yaitu penerapan. Langkah buat pertanyaan utama sudah dilaksanakan sebagai tugas aksi nyata modul 3.3 Pendidikan Guru Penggerak. Rencana selanjutnya, saya akan menerapkan langkah bagja khususnya pada tahap buat pertanyaan untuk rancangan program lain yang berdampak pada murid. Semoga penerapan langkah selanjutnya pada tahapan bagja pada prakarsa yang sedang digagas dapat terlaksana sukses hingga akhir dan berdampak sesuai keinginan murid. Tahapan bagja yang selanjutnya yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Berikut ini adalah tabel prakarsa tahapan bagja dari poin ambil pelajaran. Kita mulai dari pertanyaan. Apakah kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilakukan murid dengan masyarakat sebelumnya? Apakah pengalaman yang pernah dilakukan oleh rekan sejawat untuk menguatkan interaksi dengan masyarakat? Kegiatan atau aktivitas apa saja yang memungkinkan bisa dilakukan murid bersama masyarakat untuk menguatkan interaksi murid dengan masyarakat? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan. Yang pertama, mencari tahu informasi kegiatan dari suara murid. Yang kedua, melakukan wawancara dengan rekan sejawat tentang kegiatan yang pernah dilakukan untuk menguatkan interaksi murid dengan masyarakat. Yang ketiga, bersama siswa atau murid mengidentifikasi dan menginventaris kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk menguatkan interaksi bersama masyarakat. Gambar berikut ini menampilkan implementasi tahapan bagja ambil pelajaran.
Gambar kanan dan kiri menampilkan diskusi dengan rekan sejawat untuk mengetahui tindakan yang pernah mereka lakukan yang berkaitan dengan interaksi antara murid dengan masyarakat. Untuk gambar yang ada di tengah, menampilkan gambar siswa yang pernah melakukan kegiatan jalan-jalan pada tahun 2021 berdasarkan hasil dokumentasi yang ada di sekolah. Implementasi tahapan Bagja ambil pelajaran dengan siswa ditampilkan pada video berikut ini.
Catatan refleksi pelaksanaan aksi nyata tahapan ambil pelajaran masih menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan diakhiri dengan penerapan. Kita awali dari peristiwa. Tahapan bagja yang selanjutnya yaitu ambil pelajaran. Pada tahap ini, kami calon guru penggerak belajar untuk menggali informasi dari berbagai sumber dan pihak terkait agar dapat mengambil pelajaran dari sumber yang berkaitan dengan prakarsa program yang dibuat. Narasumber yang dilibatkan adalah rekan sejawat, murid, dan dokumentasi kegiatan sekolah. Wawancara dengan rekan sejawat untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan pembelajaran di luar kelas yang pernah dilakukan bersama masyarakat. Murid menjadi penyumbang gagasan terbesar pada tahap ini. Refleksi berikutnya yaitu perasaan. Perasaan ketika melaksanakan aksi nyata pada tahapan ambil pelajaran tentu masih sangat senang dan antusias karena rekan sejawat membantu memberikan pendapat kreatif yang bisa dijadikan pembelajaran. Antusias murid masih terlihat sekali pada tahapan ini karena ketika murid keinginannya terpenuhi atau terfasilitasi, tentu mereka benar-benar menunjukkan perasaannya secara jujur. Refleksi yang selanjutnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan ketika melaksanakan aksi nyata tahapan bagja ambil pelajaran di antaranya. Yang pertama, terciptanya kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan rekan sejawat, yaitu sesama guru. Yang kedua, murid merasa dihargai oleh gurunya karena diberikan kesempatan untuk berpendapat dan menentukan pilihannya. Yang ketiga, pentingnya guru untuk menjadi fasilitator pembelajaran, membimbing murid, dan selalu menghargai apapun kondisi dan potensi dari murid. Refleksi yang terakhir yaitu penerapan. Dari tahap ambil pelajaran, menguatkan langkah untuk terus bergerak menyusun program yang sesuai dengan keinginan dan pilihan murid. Program yang digagas selanjutnya adalah program Segara Kidul, yang artinya Sareng Gayuh Ragap Kali Tiang Kidul. Dalam bahasa Indonesia artinya bersama-sama bersenang-senang dengan masyarakat desa pantai selatan. Program ini diharapkan mampu menguatkan interaksi positif, arif, dan bijaksana antara murid dengan masyarakat untuk pengembangan profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas pembelajaran yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 6 tahun 2022 Kabupaten Kebumen. Alhamdulillah selesai tugas aksi nyata modul 3.3. Pesan dari saya, CGP, Angkatan 6, tahun 2022 Kabupaten Kebumen, pikirkan selalu kebahagiaan murid, agar kita mampu menyusun program yang berdampak pada murid. Berprestasi itu bagus, tetapi berpotensi lebih berkualitas. Tetap semangat untuk menjadi guru terbaik.